Titik balik Tirto Utomo dianggap gila karena menjual air putih. Bayangkan sebuah ide bisnis seperti ini. Menjual air putih, bukan air soda, bukan air rasa jeruk, hanya air putih biasa, dikemas dalam botol, lalu dijual dengan harga yang tak wajar. Di Indonesia tahun 1973, ide ini bukan cuma dianggap aneh, ide ini dianggap gila. Sebab air saat itu adalah sesuatu yang gratis. Tinggal ambil dari sumur, direbus di dapur, selesai. Siapa yang mau membayar untuk sesuatu yang bisa didapat cuma-cuma? Tapi seorang pria bernama Tirto Utomo percaya sebaliknya. Ia baru saja meninggalkan posisi mentereng di Pertamina, gaji tetap, jabatan aman, masa depan terjamin. Semua itu ia lepaskan demi sebuah ide yang bahkan keluarganya sendiri meragukan. Puluhan tahun kemudian, ide gila itu berubah jadi raksasa, menguasai 40% pangsa pasar air minum di Indonesia, memproduksi 3,5 miliar liter air setiap tahun, dan diakuisisi oleh perusahaan multinasional asal Prancis dengan nilai yang membuatnya jadi salah satu merek air minum terbesar di Asia Pasifik. Produk itu hampir semua orang Indonesia pernah menggenggamnya, Aqua. Tapi sebelum jadi legenda, Tirto Utomo pernah kehilangan segalanya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sampai istrinya yang harus banting tulang mencari nafkah, sementara dirinya berjuang menyelesaikan kuliah di usia yang seharusnya sudah mapan. Bagaimana seorang pria yang pernah jatuh sedalam itu bisa bangkit dan mengubah kebiasaan minum 100 juta lebih orang di Indonesia? Mari kita mulai kisahnya. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Anak Wonosobo yang bersepeda 60 km demi sekolah. Tanggal 8 Maret 1930 di sebuah kota kecil bernama Wonosobo, Jawa Tengah, lahirlah seorang bayi laki-laki. Namanya Kwa Sien Biau. Nama itu belum familiar di telinga kita, tapi kelak pria ini akan dikenal dengan nama lain. Nama yang jauh lebih akrab bagi jutaan orang Indonesia, Tirto Utomo. Kwa Liang Chuan dan Chang Tong Niung, orang tuanya bukan orang sembarangan di Wonosobo. Mereka pengusaha peternakan sapi perah. Setiap pagi, susu segar dari kandang keluarga ini mengalir ke rumah-rumah warga sekitar. Dari keluarga inilah benih jiwa wirausaha kecil Tirto mulai tumbuh. Ia melihat bagaimana orang tuanya bangun subuh, mengurus ternak, menjual hasil panen, dan hidup dari kerja keras tangannya sendiri. Wonosobo waktu itu adalah kota kecil yang tenang, dikelilingi pegunungan dengan udara sejuk khas dataran tinggi Jawa Tengah. Disinilah Tirto kecil menghabiskan masa-masa pertamanya, belajar di sekolah dasar sambil sesekali membantu urusan ternak keluarga. Tapi kehidupan sekolah Tirto tidak semudah anak-anak sekarang yang tinggal naik motor atau diantar mobil. Ketika waktunya masuk sekolah menengah pertama, Tirto harus pergi ke Magelang. Jaraknya dari Wonosobo sekitar 60 km. Bayangkan jalanan tahun 1940-an, belum beraspal mulus seperti sekarang, berkelok, menanjak, melewati perbukitan. Dan Tirto remaja menempuhnya dengan sepeda 60 km dengan sepeda di jalanan pegunungan setiap hari, atau setidaknya setiap kali harus kembali ke sekolah. Ia mengayuh pedal itu dengan napas yang mulai terengah saat tanjakan datang, dengan kaki yang pegal ketika akhirnya sampai. Tidak ada yang mengeluh dicatat dalam sejarahnya. Yang tercatat hanyalah ia terus berangkat, terus bersekolah, terus berjuang menempuh jarak yang bagi banyak orang dewasa saat itu pun terasa berat jika harus naik sepeda. Kedisiplinan semacam ini yang ditempa sejak remaja kelak akan menjadi fondasi karakter Tirto di masa depan.
Sebab jalan yang akan ia tempuh untuk membangun Aqua ternyata jauh lebih panjang dan lebih terjal dari 60 km jalanan Wonosobo Magelang. Setelah SMP di Magelang, Tirto melanjutkan sekolah menengah atasnya di Malang, Jawa Timur. Semakin jauh dari kampung halaman, semakin ia belajar untuk mandiri. Lulus SMA, Tirto merantau lagi, kali ini ke Surabaya untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada yang saat itu memang memiliki fakultas di kota tersebut. Sambil kuliah, ia juga bekerja sebagai wartawan di Jawa Pos. Bayangkan kesibukannya, siang mengejar tenggat berita, sore atau malam mengejar tugas kuliah. Dua dunia yang menuntut waktu dan energi yang sama besarnya. Tapi kuliahnya di Surabaya berjalan tidak menentu, entah karena kesibukan sebagai wartawan, entah karena alasan lain yang tidak banyak tercatat. Tirto akhirnya memutuskan pindah haluan. Ia hijrah ke Jakarta, melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di titik inilah kehidupan Tirto mulai memasuki babak yang jauh lebih berat. Titik nadir, dipecat dari Sinpo, istri jadi tulang punggung keluarga. Selama menempuh kuliah hukum di Universitas Indonesia, Tirto tetap bekerja. Kali ini ia menjabat sebagai pemimpin redaksi di Surat Kabar Sinpo, salah satu media berbahasa Melayu Tionghoa yang cukup dikenal saat itu. Posisi pemimpin redaksi bukan posisi kecil, ada gaji tetap, ada status sosial, ada rasa aman, setidaknya untuk membiayai kuliah dan menghidupi keluarga kecilnya bersama sang istri, Lisa. Tapi tahun 1959 semua itu runtuh. Tirto diberhentikan dari jabatannya sebagai pemimpin redaksi Sinpo. Coba bayangkan posisi Tirto saat itu. Usianya sudah 29 tahun, sudah berkeluarga, masih kuliah, belum lulus, dan tiba-tiba sumber penghasilan utamanya lenyap begitu saja. Ia bukan sekedar kehilangan pekerjaan. Ini adalah keruntuhan rasa aman yang selama ini menopang seluruh rencana hidupnya. Bagaimana membayar kebutuhan sehari-hari? Bagaimana melanjutkan kuliah yang belum selesai? Bagaimana menjaga kepala tetap tegak di depan istri dan keluarga ketika status sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah tiba-tiba tidak lagi menempel padanya? Rasa malu semacam ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seorang laki-laki di masanya kehilangan pekerjaan sementara tanggung jawab keluarga terus berjalan adalah pukulan yang bukan cuma menghantam dompet, tapi juga menghantam harga diri. Di titik inilah sosok yang jarang disebut namanya dalam kisah-kisah kesuksesan Tirto justru menjadi penentu apakah rumah tangga ini akan bertahan atau runtuh. Ya, Lisa, istrinya sendiri. Alih-alih menyalahkan keadaan atau tenggelam dalam kepanikan, Lisa mengambil alih peran yang biasanya dipegang suami. Ia mulai mengajar, ia membuka usaha catering kecil-kecilan, memasak untuk siapa saja yang membutuhkan jasa masak, demi mendapatkan uang tambahan untuk menyambung hidup keluarga mereka. Setiap pagi, mungkin Lisa sudah sibuk di dapur, menyiapkan pesanan catering, sementara Tirto membantu di sela-sela waktunya belajar untuk ujian di kampus. Bukan Tirto yang menjadi pahlawan tunggal di titik ini, justru istrinya lah yang menjaga agar dapur tetap mengepul, agar biaya kuliah tetap bisa dibayar, agar Tirto punya ruang untuk fokus menyelesaikan pendidikan di fakultas hukumnya. Dengan dukungan Lisa, Tirto terus melangkah. Ia tidak menyerah pada kuliahnya, meski di tengah tekanan ekonomi yang berat. Oktober 1960, 1 tahun setelah pemecatan yang mengguncang keluarganya, Tirto akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya. Ia resmi menyandang gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia. Ini adalah kenangan kecil di tengah badai, tapi ujian sesungguhnya belum berakhir. Sebab gelar sarjana hukum tidak otomatis berarti pekerjaan yang layak.
apalagi masa depan yang cerah. Tirto harus mencari jalan berikutnya, dan jalan itu ternyata akan membawanya ke tempat yang jauh lebih keras dari ruang kelas kuliah di Fakultas Hukum. Langkah baru di Permina, mandi di sungai, bekerja di ujung Sumatera. Setelah lulus kuliah, Tirto melamar pekerjaan ke Permina, singkatan dari Perusahaan Minyak Nasional. Perusahaan ini kelak menjadi cikal bakal raksasa energi nasional yang kita kenal sekarang sebagai Pertamina. Tirto diterima, tapi penempatan pertamanya bukan di kantor pusat yang nyaman dengan pendingin ruangan. Ia dikirim ke Pangkalan Brandan, sebuah daerah di ujung utara Sumatera yang saat itu menjadi pusat kegiatan eksplorasi minyak. Fasilitas di sana jauh dari kata mewah. Untuk kebutuhan mandi sehari-hari, Tirto dan pekerja lainnya masih mengandalkan air sungai. Coba rasakan situasi ini. Seorang sarjana hukum lulusan universitas ternama di Jakarta harus mandi dengan air sungai di lokasi kerja yang jauh dari kota. Ini bukan gambaran karir yang glamor. Ini adalah kerja keras di lapangan, jauh dari kenyamanan, jauh dari keluarga. Tapi Tirto tidak mengeluh. Ia bekerja, ia belajar, ia menunjukkan ketekunan yang konsisten, dan ketekunan itu berbuah. Karir Tirto di Permina terus menanjak. Dari pekerja lapangan di Pangkalan Brandan, ia dipercaya memegang posisi yang jauh lebih strategis. Ia diangkat sebagai Deputy Head Legal dan Foreign Marketing. Posisi ini membuat sebagian besar waktu kerja dihabiskan di luar negeri. Tirto berurusan dengan negosiasi kontrak, kerjasama bisnis, dan pertemuan dengan berbagai delegasi asing. Di titik inilah hidup Tirto perlahan berubah. Dari seorang pekerja yang pernah mandi di air sungai, ia kini terbiasa bertemu tamu-tamu dari negara maju, menyaksikan langsung bagaimana gaya hidup dan kebiasaan mereka berbeda jauh dari kebiasaan masyarakat Indonesia saat itu. Salah satu kebiasaan itu tentang sesuatu yang sangat sederhana, air minum. Di banyak negara barat, orang sudah terbiasa mengonsumsi air yang sudah disterilkan, dikemas rapi, siap minum kapan saja. Sementara di Indonesia, kebiasaan itu belum ada. Masyarakat masih mengandalkan air tanah atau air sumur yang harus direbus dulu sebelum aman diminum. Tirto yang sering bepergian ke luar negeri sudah tidak asing dengan budaya air kemasan ini, tapi ia belum tahu bahwa pengamatan sederhana ini kelak akan menjadi cikal bakal keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan itu datang bukan dari rencana matang yang dirancang bertahun-tahun, melainkan dari sebuah insiden kecil yang terjadi dalam hitungan menit. Titik balik, diare yang mengubah sejarah air minum Indonesia. Suatu hari di awal tahun 1970-an, Tirto mendapat tugas untuk menjamu delegasi dari sebuah perusahaan Amerika Serikat yang berkunjung ke Permina. Ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah negosiasi bisnis penting yang melibatkan kerjasama antara perusahaan minyak nasional Indonesia dengan mitra asing. Tirto dengan posisi sebagai Deputy Head Legal and Foreign Marketing bertanggung jawab memastikan jamuan ini berjalan lancar, memberi kesan baik, menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Semua persiapan sudah dilakukan, tapi ada satu hal kecil yang luput dari perhatian. Air minum yang disajikan kepada para tamu berasal dari air tanah yang dimasak secara tradisional, cara yang lazim digunakan masyarakat Indonesia saat itu. Delegasi Amerika ini tidak terbiasa dengan air semacam itu. Sistem pencernaan mereka sudah terbiasa dengan air yang disterilkan secara khusus, bukan air rebusan rumahan. Dan yang terjadi kemudian mengganggu jalannya jamuan bisnis penting itu. Istri dari ketua delegasi jatuh sakit, diare akibat mengonsumsi air yang disajikan.
Bayangkan situasi memalukan ini. Sebuah pertemuan bisnis penting yang seharusnya berjalan mulus untuk menjaga citra profesional Indonesia di mata mitra asing justru terganggu karena hal sepele, air minum. Tirto sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamu tamu pasti merasakan rasa tidak enak, bahkan mungkin rasa malu atas insiden ini. Tapi alih-alih hanya merasa malu dan membiarkan insiden itu berlalu begitu saja, Tirto melihat sesuatu yang lain. Ia melihat sebuah masalah yang jauh lebih besar dari sekadar satu momen canggung di ruang jamuan. Jika tamu asing saja bisa sakit karena air minum di Indonesia, berarti ada gap besar antara standar minum yang aman dan yang biasa dikonsumsi masyarakat luas. Dan di mana ada masalah nyata yang dialami banyak orang, disitulah pula tersembunyi sebuah peluang. Tirto sendiri sudah terbiasa dengan budaya air kemasan dari perjalanan-perjalanan dinasnya ke luar negeri. Ia tahu banyak negara maju, air minum higienis yang siap konsumsi bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang tersedia di mana saja. Kenapa hal serupa tidak bisa hadir di Indonesia? Pertanyaan sederhana inilah yang menjadi benih dari sebuah keputusan besar. Keputusan yang jika dilihat dari sudut pandang orang-orang di sekitarnya saat itu terdengar seperti ide yang tidak masuk akal. Menjual air putih dalam kemasan di negara di mana air bisa didapat gratis dari sumur atau sungai. Tirto mulai memantapkan tekadnya. Ia memutuskan untuk keluar dari zona nyaman yang sudah ia bangun bertahun-tahun di Permina, sebuah perusahaan besar dengan posisi strategis dan masa depan yang terjamin, demi mengejar ide yang bahkan terdengar aneh bagi telinga kebanyakan orang Indonesia saat itu. Ini adalah titik balik sesungguhnya dalam hidup Tirto Utomo. Bukan cuma soal menemukan ide bisnis, tapi soal keberanian untuk melepaskan yang sudah pasti demi mengejar sesuatu yang belum tentu berhasil. Merintis dari nol, belajar ke Thailand, dicibir di Indonesia. Punya ide adalah satu hal, mewujudkannya adalah hal yang jauh lebih sulit. Tirto tidak memiliki latar belakang teknis di bidang pengolahan air. Ia seorang sarjana hukum yang berkarir di bidang legal dan pemasaran minyak, bukan insinyur kimia atau ahli mikrobiologi air. Tapi kekurangan ini tidak menghentikannya. Tirto mengajak saudara-saudaranya untuk bersama-sama mempelajari proses pemurnian air bersih dari nol. Ia bahkan pergi jauh untuk belajar. Tirto menyambangi sebuah perusahaan air minum dalam kemasan di Thailand yang saat itu sudah beroperasi selama 16 tahun. Perusahaan ini menjadi semacam guru tidak resmi bagi Tirto, tempat ia menimba ilmu tentang bagaimana proses penyulingan, sterilisasi, dan pengemasan air minum yang layak konsumsi. Bayangkan perjalanan ini, seorang mantan pejabat Permina melepas jabatannya lalu terbang ke negara tetangga untuk belajar dari awal, seperti murid yang baru masuk sekolah, demi memahami bisnis yang sama sekali baru baginya. Sekembalinya dari Thailand, Tirto mulai merancang perusahaannya sendiri dengan modal yang terbatas. Dan tanpa pengalaman teknis yang matang, ia mulai merintis usaha yang oleh banyak orang di sekitarnya dianggap sebagai ide yang aneh, bahkan tidak masuk akal. Bisa dibayangkan reaksi orang-orang di sekitarnya, teman, kerabat, mungkin juga mantan kolega di Pertamina. Buat apa jual air putih? Orang tinggal rebus sendiri di rumah. Siapa yang mau beli air kalau air bisa didapat gratis dari sumur? Cemoohan semacam ini bukan hanya sekali dua kali terlontar. Ide menjual air minum dalam kemasan di era di mana kebiasaan tersebut belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Indonesia dianggap sebagai keputusan yang gila. Tapi Tirto tetap melangkah. Ia mendirikan pabrik pertamanya di sebuah kawasan bernama Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Tanggal 23 Februari 1973,
resmi berdirilah perusahaan bernama PT Aqua Golden Mississippi. Untuk nama mereknya, ada cerita menarik di baliknya. Seorang konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura bernama Yulindra Lim menyarankan penggunaan nama Aqua. Selain karena maknanya yang berarti air dalam bahasa Latin, nama ini juga mudah diucapkan oleh siapa saja. Ada pula versi lain yang menyebutkan bahwa nama Aqua sekaligus menjadi penggabung dari She atau nama marga keluarga Tirto, yaitu Kwa, yang jika digabungkan dengan huruf A menjadi Aqua. Nama ini bahkan konon pernah menjadi nama pena Tirto semasa menjadi wartawan. Terlepas dari versi mana yang lebih akurat, satu hal yang pasti, nama Aqua dipilih dengan pertimbangan matang, sesuatu yang sederhana, mudah diingat, dan punya makna mendalam bagi pendirinya. Tahun 1974, setahun setelah perusahaan berdiri, Aqua akhirnya meluncurkan produk pertamanya, air minum dalam kemasan botol kaca berukuran 950 ml, dijual dengan harga Rp75 per botol. Tapi meluncurkan produk tidak berarti langsung diterima pasar. Bertahan di tengah penolakan pasar, ketika produk sudah jadi tapi pembeli tak kunjung datang. Bayangkan situasi Tirto di masa-masa awal ini. Pabrik sudah berdiri, mesin sudah berjalan, botol-botol kaca berisi air murni sudah berjejer siap dijual. Tapi di luar sana, masyarakat Indonesia menatap produk ini dengan penuh keraguan. Mengapa harus membeli air kalau air bisa didapat cuma-cuma dari sumur di belakang rumah? Ini adalah tantangan yang jauh lebih berat dari sekadar soal teknis produksi. Ini soal mengubah kebiasaan yang sudah mengakar puluhan bahkan ratusan tahun dalam kehidupan masyarakat. Tidak mudah memasarkan produk baru semacam ini. Produk yang belum diminati, belum populer dan asing bagi kebanyakan orang. Aqua di masa-masa awal bergerak lambat, jauh dari kata laris. Tapi Tirto tidak menyerah. Ia terus mencari celah pasar, terus mencari kelompok masyarakat yang bisa menjadi titik masuk pertama bagi produknya. Salah satu celah itu ternyata datang dari kalangan ekspatriat dan pekerja proyek asing yang ada di Indonesia. Orang-orang asing yang bekerja di berbagai proyek konstruksi maupun industri di Indonesia sama seperti delegasi Amerika yang pernah dijamunya dulu. Banyak yang tidak terbiasa dengan air rebusan tradisional dan kerap mengalami gangguan pencernaan. Kebiasaan meminum air kemasan yang praktis dan aman ini perlahan menular, bukan hanya di kalangan orang asing, tapi juga menyebar ke pekerja lokal yang bekerja bersama mereka di proyek-proyek tersebut. Dari sanalah titik terang mulai muncul. Aqua mulai merambah ke restoran-restoran mewah dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Tempat standar kebersihan dan kepraktisan menjadi pertimbangan penting. Perlahan tapi pasti, Aqua membangun fondasinya, bukan lewat gebrakan besar dalam semalam, melainkan lewat kesabaran mengedukasi pasar, satu pelanggan demi satu pelanggan, satu perusahaan demi satu perusahaan. Setelah pasar mulai terbuka, Tirto pun mulai berani mengembangkan produk dan jangkauan bisnisnya. Tahun 1975, Aqua meluncurkan produk yang menjadi salah satu inovasi penting, kemasan galon berukuran 19 liter yang pertama kalinya hadir di Indonesia. Produk ini menjawab kebutuhan rumah tangga dan perkantoran yang menginginkan pasokan air minum dalam jumlah besar, tanpa harus terus-menerus membeli botol kecil. Membesarkan bisnis dari satu pabrik menjadi sebuah kerajaan air minum. Bisnis yang dulu dianggap gila, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang menjanjikan. Tahun demi tahun, Tirto terus memperkuat fondasi Aqua.
Ia tidak berhenti pada satu jenis kemasan atau satu pabrik saja. Tahun 1983, kemasan galon yang sebelumnya menggunakan bahan kaca digantikan dengan plastik. Perubahan ini bukan sekedar soal estetika, tapi soal fungsi. Plastik lebih ringan, lebih praktis dibawa, lebih hemat biaya produksi, dan tidak mudah pecah dibandingkan kaca. Setahun berikutnya, tahun 1984, Aqua mendirikan pabrik keduanya, kali ini di Pandaan, Jawa Timur. Langkah ini penting karena artinya distribusi Aqua tidak lagi tergantung sepenuhnya pada satu titik produksi di Bekasi. Konsumen di wilayah timur Indonesia pun bisa mendapatkan pasokan yang lebih dekat dan lebih cepat. Tahun 1985, inovasi kemasan kembali dilakukan dengan diperkenalkannya botol PET berukuran 220 ml, ukuran yang lebih ringkas, cocok untuk konsumsi perorangan, dan semakin memudahkan masyarakat mengakses air minum kemasan kapan saja mereka butuhkan. Bisnis yang terus tumbuh membawa Aqua ke tahap berikutnya. Tahun 1990, Aqua melakukan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di bursa saham. Ini adalah pengakuan besar terhadap kematangan bisnis yang dibangun Tirto dari nol hampir 2 dekade sebelumnya. Aqua juga tidak melupakan tanggung jawab sosialnya. 1993, perusahaan meluncurkan program bernama Aqua Peduli, sebuah inisiatif daur ulang botol plastik bekas kemasan Aqua menjadi material yang bisa digunakan kembali. Sebuah langkah yang jika dilihat dari kacamata sekarang menunjukkan kepedulian lingkungan yang cukup progresif untuk masanya. Dari sebuah ide yang lahir karena insiden diare seorang tamu asing, dari pabrik kecil di Pondok Ungu yang produknya sempat tak laku, Aqua kini tumbuh menjadi perusahaan air minum dalam kemasan terbesar dan tertua di Indonesia dari sisi pangsa pasar. Tirto Utomo, pria yang dulu dianggap gila oleh lingkungannya sendiri, kini berdiri sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh dalam sejarah industri minuman Indonesia. Kejayaan air minum nomor 2 terbesar di dunia. Puncak perjalanan panjang Tirto Utomo membawa hasil yang jauh melampaui bayangan orang-orang yang dulu mencibirnya. Aqua tumbuh menjadi simbol air minum dalam kemasan di Indonesia. Bahkan nama Aqua begitu melekat kuat, sampai banyak masyarakat menyebut semua jenis air minum dalam kemasan dengan nama itu, meskipun mereknya berbeda. Fenomena ini dalam dunia pemasaran disebut sebagai generic trademark, di mana sebuah merek menjadi begitu dominan sehingga menjadi kata generik bagi seluruh kategori produk. Betapa besar pencapaian ini, dari produk yang dulu ditolak, dicibir, dianggap sia-sia, menjadi begitu mendarah daging dalam kosakata sehari-hari jutaan orang Indonesia. Dari sisi bisnis, angka-angka pencapaian Aqua juga luar biasa. Perusahaan ini berhasil menguasai 40% pangsa pasar air mineral di Indonesia dengan produksi mencapai 3,5 miliar liter per tahun. Berdasarkan survei lembaga riset Zenith International asal Inggris, Aqua bahkan dinobatkan sebagai merek air minum dalam kemasan terbesar di kawasan Asia Pasifik dan menempati posisi kedua terbesar di dunia untuk kategori serupa. Sebuah pencapaian yang jika diceritakan kembali ke Tirto muda yang sedang mengayuh sepeda 60 km menuju sekolah di Magelang, mungkin akan terdengar seperti mimpi yang mustahil. Namun sayangnya Tirto tidak sempat menikmati pengakuan besar ini dalam waktu yang lama. Karena pada 16 Maret 1994, sang pendiri Aqua tutup usia. Guncangan setelah kepergian, ketika perusahaan kehilangan sosok yang membangunnya.
Kepergian Tirto Utomo meninggalkan kekosongan besar bagi perusahaan yang telah ia besarkan dari nol. Kepemimpinan Aqua kemudian diteruskan oleh keluarganya, termasuk sang istri, Lisa, sosok yang dulu juga pernah menjadi tulang punggung keluarga di masa-masa tersulitnya. Namun industri air minum dalam kemasan yang dulu dirintis Tirto sendirian tanpa pesaing berarti, kini sudah jauh berbeda. Semakin banyak pemain baru bermunculan, menawarkan produk serupa dengan strategi pemasaran yang agresif. Persaingan yang dulu tidak ada sama sekali, kini menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan Aqua. Di tengah tekanan persaingan yang semakin ketat ini, keluarga Tirto harus mengambil keputusan besar. Beberapa upaya pengembangan internal dinilai belum cukup kuat untuk melindungi Aqua dari ancaman kompetitor baru. Maka pada 4 September 1998, Lisa sebagai pemegang kendali PT Aqua Golden Mississippi sepeninggal suaminya memutuskan menjual sahamnya kepada Danone, perusahaan multinasional asal Prancis, melalui anak usahanya Danone Asia Holding Pte Ltd. Ini adalah babak baru yang penuh dilema. Di satu sisi, langkah ini dipandang banyak pihak sebagai keputusan tepat untuk menyelamatkan Aqua dari ancaman persaingan yang kian sengit. Kolaborasi dengan raksasa multinasional membawa suntikan modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang lebih luas. Tapi di sisi lain, ini juga menandai berakhirnya era Aqua sebagai perusahaan yang sepenuhnya dikendalikan keluarga pendirinya. Warisan yang dibangun Tirto dari sebuah ide yang dianggap gila, kini sebagian kendalinya berpindah ke tangan perusahaan asing. Meski demikian, keluarga Tirto tidak sepenuhnya melepaskan diri. Tirto melalui PT Tirta Investama masih memegang saham di perusahaan tersebut. Tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua Group mulai mencantumkan logo Danone pada seluruh kemasan produknya, sebuah simbol nyata dari babak baru kolaborasi ini. Setahun berikutnya, Danone meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Tirta Investama, hingga akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas di grup Aqua. Tahun 2011, satu babak lagi ditutup. Aqua memutuskan untuk delisting dari bursa saham. Sebelum benar-benar keluar dari pasar modal, Danone melalui PT Tirta Investama melakukan pembelian kembali atau buyback saham dari para pemegang saham publik dengan harga Rp500.000 per lembar saham. Proses ini menelan biaya sekitar 385 miliar rupiah untuk mengakuisisi seluruh saham publik yang tersisa. Sejak saat itu, Aqua resmi menjadi perusahaan tertutup dengan Danone sebagai pemegang kendali utama. Pelajaran hidup. Apa yang bisa kita petik dari kisah Tirto Utomo? Kisah Tirto Utomo bukan sekedar cerita tentang seorang pengusaha sukses. Ini adalah kisah tentang keberanian, kejatuhan, dan kebangkitan yang penuh pelajaran. Pertama, masalah sehari-hari bisa menjadi peluang bisnis besar. Tirto tidak menciptakan Aqua dari riset pasar yang rumit. Ia menciptakannya dari sebuah insiden sederhana, seorang tamu yang sakit perut karena minum air yang kurang bersih. Peluang besar seringkali tersembunyi di balik masalah kecil yang jarang diperhatikan orang lain. Kedua, keberanian melepas zona nyaman adalah harga yang harus dibayar untuk perubahan besar. Tirto meninggalkan posisi mapan di Permina, sesuatu yang oleh banyak orang dianggap sebagai keputusan bodoh. Tapi tanpa keberanian itu, Aqua tidak akan pernah lahir. Ketiga, dukungan orang terdekat adalah fondasi yang sering terlupakan. Ketika Tirto kehilangan pekerjaan di tahun 1959, bukan dirinya sendiri yang menyelamatkan keluarga itu dari keterpurukan. Justru Lisa, istrinya, yang mengambil peran mencari nafkah, memberi ruang bagi Tirto untuk menyelesaikan pendidikannya. Kesuksesan jarang benar-benar dicapai sendirian. Keempat, dicibir dan diragukan bukan alasan untuk berhenti.
Ide Tirto dianggap gila oleh banyak orang di sekitarnya, tapi ia tetap melangkah, tetap belajar, bahkan rela pergi ke negara lain hanya untuk memahami teknis bisnis yang ia ingin bangun. Kelima, sebuah warisan besar tidak selalu berjalan sesuai rencana awal pendirinya. Aqua yang dibangun Tirto sebagai perusahaan keluarga akhirnya berpindah kendali ke tangan perusahaan multinasional setelah kepergiannya. Ini mengajarkan kita bahwa membangun sesuatu yang besar dan mempertahankannya agar tetap utuh adalah dua tantangan yang sama sekali berbeda. Dari seorang anak Wonosobo yang bersepeda 60 km demi sekolah, dari seorang suami yang pernah kehilangan pekerjaan dan mengandalkan istrinya untuk bertahan hidup, hingga menjadi pencetus industri air minum dalam kemasan di Indonesia, kisah Tirto Utomo mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Terkadang, ide terbaik justru muncul dari keresahan yang paling sederhana, dan yang membedakan mereka yang berhasil dengan yang tidak bukanlah seberapa hebat idenya, melainkan seberapa besar keberanian untuk terus melangkah, meski dicibir, meski jatuh, dan meski jalan di depan masih penuh ketidakpastian. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini berhasil menginspirasi kamu, tidak ada salahnya memberi like di video ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah, share video ini ke keluarga dan orang-orang terdekatmu, serta tekan tombol subscribe jika belum. Sampai jumpa di video-video inspiratif berikutnya.